warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska dengan NIM 81114200157. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Yulia Sugianto dengan NIM 811420160. Nama saya Nairi Hayati dengan NIM 811420158. Nama saya Alex Pranama Basilaban dengan NIM 81114200159. Menjadi Romrodiga dengan dosen pengampu Bapak Dani Murtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan jadwal mata kuliah Hukum Otonomi Daerah Jumat jam 7. Kami akan membahas mengenai permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Yang akan kami bahas secara fokus adalah mengenai korupsi yang terjadi di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1999, di mana selama pelaksanaan itu kerap kali terjadi permasalahan yang ada. Salah satunya adalah korupsi-korupsi yang terjadi di daerah. Masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam bidang ekonomi yaitu banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang berada di daerah. Terjadinya korupsi di daerah biasanya karena kepala daerah untuk mendapatkan jabatannya perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak, hingga merasa gaji pokok saja itu tidak cukup. Oleh sebab itu, terjadi masalah ekonomi di lingkungan masyarakat yang berdampak kepada perekonomian secara menyeluruh. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kasus korupsi di daerah, kita perlu mengetahui bahwa korupsi diatur lebih dalam pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana makna korupsi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah tindakan untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan perekonomian negara. Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun dari tingkat manapun, sehingga tidak menutup kemungkinan korupsi dapat terjadi di daerah-daerah yang telah diberikan otonomi. Seseorang dapat menentukan apakah dirinya ingin korupsi atau tidak, maka sifat dari seseorang menentukan dirinya tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang utama adalah gaya hidup yang konstruktif mendorong terjadinya kasus korupsi baik di daerah ataupun pemerintahan pusat. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya sendiri di daerahnya, sehingga banyak kali korupsi terjadi di daerah-daerah. Hal ini disebabkan oleh birokrasi pemerintahan yang kurang mewaspadai adanya korupsi, sehingga para pemimpin suka melakukan korupsi. Selain itu, karena adanya pengeluaran yang besar saat mereka melakukan kampanye hingga akhirnya menduduki posisi pemimpin daerah, membuat mereka tergiur untuk melakukan korupsi karena merasa 5 tahun tunjangan dan gaji mereka itu tidak mencukupi atas harta yang mereka keluarkan pada saat kampanye. Untuk menjaga daerah dari kasus-kasus korupsi, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat agar mampu meminimalisir korupsi yang terjadi di wilayah manapun. Terdapat cara untuk mengatasi korupsi, di mana cara ini dapat menggunakan strategi represif, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan dan membacakan tuntutan, serta penghadiran para saksi beserta alat bukti untuk menguatkan melakukan perbaikan sistem, di mana KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dapat meminimalisir terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah maupun pusat, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian yang akan dialami oleh negara karena adanya tindakan korupsi. Selain itu, dapat dilakukan penegakan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara, dan yang terakhir dapat melakukan edukasi dan kampanye dengan melakukan sosialisasi agar kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi menjadi lebih luas, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Adanya kasus korupsi di daerah itu bukanlah kabar angin saja, melainkan fakta dan benar adanya terjadi di daerah. Hal ini sangat amat disayangkan. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus korupsi Bupati Langkat. Kasus yang menjeratnya adalah kasus suap proyek lama dan penyelundupan langsung dalam pelaksanaan paket proyek kerja infrastruktur
Dengan adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah, hal tersebut akan menimbulkan dampak atau impact yang cukup besar bagi masyarakat desa, yang dimana seharusnya dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, malah justru dikorupsi. Hal ini akan menyebabkan tingkat kemiskinan di desa semakin meningkat. Selain itu, karena tidak adanya survei dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan kontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan di desa. Maka ada upaya preventif atau pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi lagi korupsi di daerah. Salah satunya adalah memilih pemimpin daerah yang memiliki etos kerja yang tinggi, di mana mereka bekerja untuk dirinya dan untuk masyarakat. Selain itu juga kita sebagai generasi yang akan datang, di mana kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin, kita harus menanamkan sikap kejujuran yang tinggi dalam diri kita, agar kelak saat kita menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang tidak akan melakukan korupsi. Salah satu upaya represif yang perlu dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi yang semakin banyak di daerah, maka dapat menggunakan upaya dengan penayangan wajah para koruptor di televisi agar masyarakat tahu siapa saja yang menjadi pelaku dari tindakan korupsi. Dengan adanya penayangan ini, maka secara langsung koruptor tersebut akan dilihat oleh masyarakat luas sehingga muncul rasa malu baik dari dirinya ataupun keluarganya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pejabat negara lainnya yang ingin melakukan tindakan korupsi agar tidak mengikuti jejak para koruptor yang mampu membuat kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya perlu adanya pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang harus dipantau oleh lembaga khusus setiap beberapa periode, di mana proses pencatatan terhadap kekayaan pejabat ini bisa dilihat dari harta benda atau investasi yang dimiliki. Ini bertujuan agar jika ada kepemilikan yang mencurigakan harus segera ditelusuri. Penegakan hukum kepada para koruptor perlu ditegakkan, di mana diberi hukuman seberat-beratnya yang membuat para pelaku korupsi merasa jera dan merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Keganasan korupsi di daerah tidak kalah jauh dengan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat sangat amat merasakan dampaknya. Masyarakat yang seharusnya dapat merasakan infrastruktur yang memadai, namun karena adanya korupsi yang dilakukan pemerintah daerah ini, maka infrastruktur tersebut tidak terbentuk dengan baik. Praktik korupsi di daerah sangat amat memprihatinkan dan sangat miris bagi kita masyarakat yang mendengar berita tersebut. Kurangnya pengawasan atas anggaran yang turun membuat para pelaku korupsi merasa mudah untuk melakukan aksinya. Kenyataan atas jalannya otonomi di Indonesia masih kurang baik, itu tidak dapat dipungkiri. Selain korupsi, banyak penyebab lain yang akhirnya membuat otonomi daerah di Indonesia tidak sempurna dan berjalan kurang baik. Pembenahan rutin atas otonomi daerah di Indonesia, baik dari segi pelakunya atau pelaku yang menjalankan pemerintahan daerah, dirasa perlu dilakukan agar kedepannya praktik daerah di Indonesia semakin lebih baik.